teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sinta di channel kesayangan kalian yaitu Bon Weekends. Oke teman-teman, kali ini memang tema yang saya akan bawakan dalam video ini lumayan berbeda dari video-video saya sebelumnya. Jadi dalam video kali ini saya tuh pingin sharing tentang dunia perempasian teman-teman. Jadi ini juga pengalaman aku banget, basicnya dari pengalaman aku yang awalnya juga bingung banget. Dan karena sudah terlewati dan anakku sudah mulai empati, aku pingin sharing ke kalian semua yang udah punya anak dan mau empati. Jadi teman-teman, kita mulai aja videonya membahas tentang peralatan apa saja yang perlu disiapkan bunda-bunda untuk anaknya yang akan empati gitu. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa buat klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Teman-teman, jadi peralatan yang saya punya yang pertama yaitu slow cooker. Jadi kenapa saya beli slow cooker ini, karena menurut saya sangat membantu untuk bunda-bunda yang kerja juga teman-teman. Jadi karena kalau misalnya kita masak empasi dengan slow cooker itu lebih efisien, bisa ditinggal untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya teman-teman. Jadi kita tidak harus mengaduk-aduk terus, berbeda dengan kalau misalnya kita memasak menggunakan kompor teman-teman. Kalau slow cooker menurut saya tuh lebih praktis karena bunda bisa motong-motong bahan makanan, ditaruh di slow cooker, habis itu dinyalain deh slow cookernya, nanti dia akan memasak, dan kalau misalnya udah selesai dia akan pindah ke mode yang menghangatkan teman-teman. Jadi ini juga bisa diatur di 2 jam, 3 jam, 4 jam pemasakan. Jadi terserah bunda-bunda ingin mengatur waktu masaknya itu berapa lama gitu. Jadi kalian tuh bisa manage waktu memasak yang dibutuhkan oleh kalian. Terus aku beli slow cooker merek Baby Chef. Ini harganya sekitar 239.000. Aku belinya waktu itu di Tokopedia. Jadi nanti linknya aku bisa taruh di description box ya teman-teman. Siapa tahu kalian juga lagi nyari slow cooker. Sebenarnya slow cooker ini banyak banget mereknya. Sesuaiin aja dengan budget dan kapasitas slow cookernya teman-teman. Jadi ada yang kecil, ada yang lebih besar, ada yang sedang gitu. Peralatan empasi yang kedua yaitu sendok untuk makannya teman-teman. Jadi sendok yang saya pilih yaitu sendok dari Dr. Brown's Soft Tip Spoon. Jadi satu pack sendoknya itu dapat 2, yang satu warna kuning dan satu yang warna hijau teman-teman. Cuman saya contohin ke kalian satu aja, ini warna kuning. Kenapa saya pilih sendok dari Dr. Brown's? Karena dia itu silikon, ujungnya ini silikon. Jadi dia tuh lebih lembut apabila terkena gusi dari bayi kita teman-teman. Dan dia itu lembut banget, serta ujung sendoknya itu tidak terlalu melengkung. Jadi dia itu pipi teman-teman, tidak terlalu melengkung, dan itu memudahkan pada saat bayi pertama kali belajar untuk makan. Dan pada saat prakteknya anak saya juga sangat mudah dalam belajar makannya dan sangat lahap teman-teman menggunakan sendok ini. Jadi untuk bunda-bunda yang masih belum beli sendok atau bingung pilih sendok yang kayak apa, sebenarnya di pasaran tuh banyak banget ya jenisnya. Ada yang full plastik, ada yang full silikon gitu. Jadi itu pilihan kembali kepada bunda sekalian. Cuman saya merekomendasikan sendok ini karena ini itu pipih banget dan lembut. Jadi teman-teman, ini harganya murah juga, yaitu 50.000 dapat 2 sendok. Itu bisa buat gantian teman-teman. Jadi beli satu aja, siapa tahu nggak cocok kan kalian bisa beli yang lain gitu. Jadi ini worth it sih, nggak terlalu mahal juga. Jadi peralatan empasi yang ketiga yang saya punya yaitu food container. Jadi
Ini tuh multifungsi banget, bisa buat nyimpen stok makanan yang udah dipotong-potong dan sebagainya. Cuman aku pakai ini buat simpen empasi yang sudah matang dan sudah disaring dari slow cooker, disimpan di sini dan disimpan di kulkas. Nanti kalau misalnya mau diberikan kepada bayi kita, itu tinggal dihangatin aja gitu teman-teman. Dan ini satu packnya itu dapat 4 biji, cuman harganya saya kurang tahu ya teman-teman, karena ini merupakan kado dari teman kantor saya gitu. Kalian bisa cari aja di toko online, itu banyak banget dari merek dan jenisnya. Kalau menurut saya kalian bisa pilih food container yang ada tutupnya, terus bisa dibuka tutup gitu atasnya, biar kalau misalnya makanannya masih panas, dia uapnya bisa keluar tanpa harus kita buka gini teman-teman. Jadi tinggal di pencet aja bagian tutupnya, nanti uapnya bisa keluar. Terus yang paling penting juga di bagian sisinya itu ada ukuran milinya. Jadi kita bisa menakar seberapa banyak makanan yang akan kita berikan kepada bayi kita teman-teman. Gitu. Peralatan empasi yang selanjutnya yang aku punya yaitu ada bib atau celemek teman-teman. Jadi aku punya 2 jenis. Yang pertama ada bib yang berbahan silikon dan yang kedua ada celemek yang berbahan kain. Cuman kainnya ini juga di bagian bawahnya waterproof juga. Jadi kayak ada lapisan-lapisan plastiknya gitu. Terus yang bib ini aku beli dari merek Royal BB. Ini bentuknya silikon, lucu banget sebenarnya. Ini ada gambar-gambarnya juga. Cuman karena dia warnanya sangat lucu, unik, ketika dipakaikan kepada anak aku, dia tuh sangat tertarik banget dan pingin narik-narik gini. Jadinya mungkin kalau misalnya anak aku udah agak lumayan besar baru aku coba pakein ini lagi ya teman-teman. Ini harganya cukup murah, yaitu 30-an ribu. Kalian bisa klik link yang ada di bio untuk beli teman-teman. Ini lucu banget kan? Yang selanjutnya bibnya aku tuh punya yang kain, cuma lagi dicuci. Nanti aku tampilin aja gambarnya. Aku punya 2 yang kain, itu aku beli di toko offline di Klendis. Itu harganya murah juga, yaitu cuman 14 ribuan. Dan ketika aku pakein ke anak aku, dia tuh lebih nyaman menggunakan celemek atau bib dari kain, karena mungkin bagi dia tidak terlalu berat dan tidak menarik perhatian gitu teman-teman. Peralatan selanjutnya yaitu saringan. Teman-teman, jadi ini aku sengaja beli baru karena aku nggak mau pakai saringan yang ada di rumah. Siapa tahu maksudnya udah kecampur dengan makanan-makanan yang lain atau makanan-makanan pedas gitu ya teman-teman. Jadi aku sengaja beli baru. Yang pertama itu aku punya yang kecil, ukuran kecil, cuman menurut saya kurang efisien karena terlalu lama proses penyaringannya. Jadi aku beli yang lebih besar lagi biar lebih cepat saat proses penyaringannya, dan itu terbukti banget teman-teman. Yang tadinya aku bisa nyaring itu lama banget, sekarang menggunakan saringan yang besar ini waktunya lebih efisien. Selanjutnya kalau misalnya untuk harga yang gede ini sekitar 50.000. Ini aku belinya di toko dekat rumah teman-teman. Jadi belinya secara offline ya. Mungkin untuk kalian yang bertanya kenapa saya tidak menggunakan blender untuk menghaluskan empasi. Saya tuh udah coba menggunakan blender, cuman blender yang ada di rumah itu mungkin udah lama dan sebagainya. Pas mau dicoba itu semacam kayak nggak kuat, kayak mau konslet gitu teman-teman. Jadinya ya udah deh, kita saring aja. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya blender, bisa sih dimanfaatkan. Kalau misalnya nggak punya juga nggak apa-apa, kalian bisa beli saringan. Juga harganya lebih ekonomis. Peralatan selanjutnya yang aku punya yaitu talenan dan pisau.
Jadi sebenarnya pisau ini aku nggak beli teman-teman karena udah ada di rumah, dan menurut aku dia adalah pisau yang hampir nggak pernah dipakai. Jadi aku pakai aja daripada harus beli-beli lagi. Selanjutnya aku juga punya talenan, ini sengaja beli baru karena aku pingin untuk makanan anak aku yang udah mateng itu dipotong-potong menggunakan talenan ini. Selain itu juga bisa buat motong-motong buah yang siap disantap teman-teman. Jadi tidak aku samain dengan talenan untuk memotong bahan-bahan mentahnya, karena ditakutkan ada kuman-kuman atau bakteri yang tertinggal apabila sudah dicuci, misalnya bisa jadi tinggal bakteri atau kuman-kuman. Jadinya lebih baik untuk mengantisipasinya saya bedakan untuk makanan mentah dan makanan matang bayinya. Kalau untuk bahan-bahan makanan mentahnya saya menggunakan talenan yang sama untuk mengolah bahan makanan mentah untuk orang-orang dewasa teman-teman, nggak dipisahin. Jadi untuk makanan dan buah yang mateng itu aku khusus beliin yang berbeda, jadi terpisah. Selanjutnya yaitu sterilizer. Sterilizer ini saya punya dari merek Baby Safe. Ini harganya kalau misalnya di Shopee sekitar 200-an, dan alhamdulillah banget ini aku nggak beli karena ini adalah kado. Sterilizer Baby Safe ini menurut saya udah bagus banget. Jadi di bagian depan ini ada pengatur suhunya, bisa dari off ke menghangatkan ASI itu 40 derajat, menghangatkan makanan 70 derajat, ataupun untuk mensterilisasi yaitu 100 derajat. Jadi kalian bisa putar-putar bagian pengatur suhunya untuk mengatur suhu yang pas sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya dari Baby Safe ini udah kapasitasnya sih menurutku cukup ya untuk mensterilkan maupun untuk menghangatkan empasi. Jadi ini recommended banget, dari awal lahiran pun ini udah berguna banget karena untuk ngecairin asip juga aku selalu pakai ini teman-teman. Selanjutnya untuk sterilisasi peralatan bayi lainnya juga aku menggunakan sterilisasi dari Baby Safe. Ini membantu banget daripada kalau misalnya kita ngesterilin dengan cara manual dengan menggunakan kompor gitu teman-teman. Jadi selanjutnya ini yang terakhir yaitu baby chair atau high chair. Aku beli secara offline juga waktu itu biar aku bisa lihat perbandingan antara high chair yang lain. Jadi pilihan aku jatuh kepada high chair dari Legendary teman-teman. Ini harganya sekitar 400 ribuan. Aku cari di Shopee juga harganya tidak terlalu jauh ya teman-teman, 400 ribuan. Dan menurutku ini adalah high chair yang paling kokoh, walaupun dia itu cuman untuk duduk. Kan bisa tuh ada high chair yang tinggi rendahnya bisa diatur dan sebagainya, banyak modifikasinya teman-teman. Cuman kalau aku pribadi tidak mencari itu semua. Yang penting dia itu kokoh aja karena anakku tuh aktif banget bergerak, jadi aku takut dia bisa jatuh kalau misalnya dari kekuatan high chair-nya itu kurang kokoh teman-teman. Jadi aku nemuin banyak high chair yang lain itu menurut saya tuh kalau diginiin masih agak goyang. Kalau Legendary high chair ini menurut saya yang paling kuat, kokoh, dan besinya itu lumayan tebal teman-teman. Dia juga berat. Cuman kekurangan dari high chair ini dia cuman buat duduk aja. Dia nggak bisa dimodifikasi untuk lebih pendek lagi. Maksudnya atur tinggi rendahnya dari duduknya itu nggak bisa. Dan keuntungan dari high chair ini ada teman-teman. Dia tuh bisa dilipat jadi lumayan ringkas, jadi kecil gitu, dan itu memudahkan kita kalau misalnya kita mau bawa dia ke suatu tempat, misalnya bawa dia kalau misalnya lagi jalan-jalan dan sebagainya. Jadi ini praktis banget dan travel size.
Baiklah teman-teman, sekian dulu rekomendasi alat-alat empasi. Semoga bisa membantu untuk kalian semua yang masih bingung ingin beli alat empasi di mana dan apa aja mereknya. Semoga video ini bisa menjawab kegalauan kalian. Semoga bunda-bunda bisa sukses memulai empasi pertamanya. Babynya makannya lahap, habis, dan sehat semuanya. Amin. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya ada salah ucap, tolong teman-teman bisa kasih saran ya teman-teman yang baik di kolom komentar. Dan jangan lupa buat support selalu channel ini. Caranya gampang banget. Tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!